Saat ini ada sekitar 38 permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para napi korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK. Keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Saya kira peran penting partai politik bukan hanya bagi proses konsolidasi demokrasi, namun juga dalam upaya kita bersama mencapai cita-cita bernegara seperti termaktub dalam konstitusi kita. Partai Demokrat akan mengkritisi dan memberikan koreksi manakala ada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat. Perlu kita baca, jangan sampai kemudian peninjauan kembali tersebut menjadi modus baru para napi korupsi untuk berharap adanya pengurangan hukuman di tingkat peninjauan kembali. Partai Demokrat mendukung penuh. Dan juga orang penting di DPR, tentu tafsir ini menjadi sangat berbahaya. Pada konteks inilah, maka kekhawatiran elemen-elemen masyarakat yang beberapa waktu yang lalu menolak Undang-Undang Ormas menjadi sangat beralasan, yaitu terkait potensi Undang-Undang Ormas untuk dijalankan secara sewenang-wenang oleh siapapun yang berkuasa. Skenario SBY demi Pangeran Cikeas di 2024. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan pewaris tunggal dinasti Cikeas yang dibangun Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden ke-6 dan yang tak lain bapaknya sendiri. AHY terbilang cepat karirnya. Ia oleh bapaknya langsung diberi jalan istimewa. Tak ada hambatan, tidak ada istilah melalui proses panjang sebagai kandidat pemimpin pada umumnya. AHY tidak merangkak dari bawah dulu, dia ibarat bayi begitu lahir sudah bisa berlari, salto dan kayang. Sebetulnya masih ada Ibas atau Edi Baskoro Yudhoyono, adik AHY. Tapi Ibas nampaknya bukan pilihan SBY untuk melanggengkan jalan kekuasaan dari klan Cikeas. Ibas jika dimunculkan bisa menjadi blunder. Pangeran kecil ini namanya dulu sering diucapkan para kader Demokrat yang kesandung korupsi era Anas Urbaningrum dan juga kawan-kawannya. Sebagian masih mendekam di penjara loh. Tapi entah mengapa Ibas tidak pernah menjadi saksi apalagi tersangka. Padahal baik Ibas, yaitu baik Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, dan juga Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kerap menyebut nama Ibas. Ajaib dan sakti memang orang yang satu ini ya. Maka opsi yang paling masuk akal buat SBY untuk mengorbitkan pangerannya menjadi presiden di 2024 adalah AHY. Putra mahkota ini terbilang masih cukup bersih namanya dibandingkan adiknya Ibas. SBY masih cukup memiliki pengaruh dalam perpolitikan tanah air. Dia bisa tampil sebagai pelopor poros tengah, muncul di antara dua kandidat yang sedang adu kuat. Ketika masing-masing partai disibukkan dengan jalinan komunikasi untuk koalisi, SBY dapat menyelinap secara senyap, memecah ombak di antara hiruk-pikuk partai yang sedang asyik membangun koalisi. Barangkali tahun 2019 itu bisa menjadi gambarannya. SBY adalah tokoh yang sangat suka sekali disorot media sebagai alat propaganda, pencitraan, mendayu-dayu dengan wajah sendu, dengan kata-kata legendarisnya, yaitu prihatin, maka akan sangat sering mengadakan konferensi di Cikeas dengan sorotan lampu dan ribuan blitz kulit tinta mengarah kepadanya. Untuk skenario drama dengan set panggung semacam itu, SBY adalah jagonya. Inilah yang membuat dia meraup suara cukup meyakinkan di tahun 2009 dengan raihan 60,80% suara, mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo. Sejalan dengan hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis atau Sudra, Fadly Harahap belak-belakan memberikan sorotan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Fadly Harahap menilai bahwa tantangan dingin SBY punya pengaruh besar dalam siklus perpolitikan di Indonesia. Sebagai presiden 2 periode, SBY saya kira masih memiliki pengaruh besar di ranah politik tanah air. Jelas Fadly. Fadly Harahap juga mengungkapkan bahwa SBY akan mampu mempertahankan Partai Demokrat lolos parliamentary threshold. Banyak kepala daerah juga berasal dari Demokrat, ungkap Fadly. Oleh sebab itu, Fadly Harahap menilai, artinya Partai Demokrat dan SBY adalah sangat diperhitungkan di Pilpres 2024 mendatang. Apalagi pemilu lalu berada di papan tengah. Pilpres 2024 masih terlihat adanya kecenderungan bahwa Demokrat bakal membuat poros sendiri. Hal itu
bisa menjadi pertanda sang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kandidat. Mengingat pemilu 2024 itu masih cukup banyak waktu, maka dengan kematangannya sebagai mantan presiden 2 periode, SBY bakal memaksimalkan kemampuannya mendorong AHY menjadi presiden. Kelemahan AHY yang baru anak kemarin sore di perpolitikan tanah air akan menjadikan batu sandungan yang berat. Belum punya pengalaman sama sekali. Ini adalah kelemahan fatal Pangeran Cikeas yang tampil brewokan agar terlihat garang. Masyarakat yang cerdas pasti tidak silau dengan set panggung yang dibuat SBY untuk putra kesayangannya itu. Terlalu mahal harganya yang harus dibayar bangsa ini jika mempercayakan kepada seorang pemimpin yang sering pengalaman, yang juga kering pengalaman. Alhasil bukan dia nanti yang memimpin tapi bapaknya. Agus hanya dijadikan raganya saja, tapi konsepnya, pemikirannya itu dari bapaknya sendiri. Tak ubahnya seperti Partai Demokrat ini, ada dalang di balik layar. Pilpres 2024 AHY kiranya masih sangat jauh untuk memimpin menjadi Presiden RI. Bahkan sebatas calon wakil presiden pun tidak. Apalagi istrinya juga masih suka nyinyir ya di media sosial dan ikut campur soal urusan yang bukan bidangnya. Terlihat masih anak-anak belum pada matang, jelas berbahaya sekali. AHY mestinya tuh buktikan dulu kapasitas dirinya, misalnya jadi bupati atau wali kota ya, atau minimal camat Gunung Putri Bogor dulu lah, atau skup yang lebih kecil sebagai lurah Cikeas, kecamatan Gunung Putri, agar belajar merasakan proses menjadi orang birokrat merangkak dari bawah.